Oke, balik lagi sama aku. Udah lama banget aku nggak upload YouTube ya. Oke, kali ini aku akan men-sharingkan pengalaman aku yang telat skripsian. Jadi umumnya kan orang-orang skripsian itu selesai di semester 7 atau 8. Aku lebih dari itu. Oke, untuk untuk perkenalan aku itu jurusannya psikologi, dan pada saat ngambil skripsi itu pertama kali aku ngambil penelitian kualitatif, which is yang wawancara atau interview kayak gitu ya. Dan di universitas aku, kalau misalkan sudah 2 semester dengan judul yang sama, harus ganti dengan judul yang baru gitu, nggak boleh dilanjutin. Oke, singkat cerita, aku itu pengen banget dulu punya cita-cita selesai itu 3,5 tahun, which is sampai di semester 7 saja. Karena matkulnya juga udah tinggal dikit gitu ya, buat aku kayak, aku bisa deh kayaknya ngejar gitu. Terus, singkat cerita, semester 7 aku ambil skripsi, dan 2 atau 3 matkul lainnya aku merasa itu nggak terlalu berat, jadi aku enjoy, aku kerjain, itu rasanya mudah banget kayak, oh gini ya skripsi, dipermudah sama Tuhan lah, dipermudah. Dan sama pembimbing A, aku bilang A karena nanti akan ada lain-lainnya ya. Pembimbing A itu dipermudah juga, karena seakan-akan aku tinggal melanjutkan penelitian yang sudah pernah aku lakukan. Jadinya aku tinggal mendalamkan saja pembahasannya ya. Terus aku merasa itu mudah. Akhirnya singkat cerita aku sidang proposal, yang mana sidang itu kalau dalam skripsi ada 2 biasanya ya, sidang proposal dan sidang akhir skripsi. Nah, sidang proposal ini lebih mempresentasikan bab 1 sampai bab 3. Aku lulus di situ. Selanjutnya, kalau sudah dari pembimbing A, itu selanjutnya untuk membimbing bab selanjutnya itu sama pembimbing B. Nah, singkat cerita, aku lulus tadi kan di sidang proposal semester 7, bab 1 sampai 3 udah selesai, udah oke. Tinggal direvisi beberapa. Dan banyak sih waktu itu revisiannya. Masuk semester 8 aku harus lanjutkan itu. Jadi udah di-extend tuh judulnya gitu ya, yang kualitatif itu. Di-extend ke semester 8. Berarti goal aku itu untuk harus sidang akhir kan, sidang akhir lulus. Nah, ternyata pada saat konsultasi dengan pembimbing B, aku dirasa oleh dia itu tidak memegang teorinya gitu. Padahal di balik itu semua aku tuh sampai konsul sama temanku yang memang cukup pintar gitu, karena dia pindahan dari fakultas kedokteran. Aku konsultasi dengan dia, gimana teorinya, bener nggak gue mengartikannya, karena agak kekurangan dalam bahasa Inggris, nggak terlalu jago, cuma bisa aja. Jadi aku konsultasi dengan yang ahlinya. Menurut aku yang ahli bahasa Inggris sih lumayan dia gitu ya. Aku nggak akan sebut nama di sini, nama universitas atau nama dosen atau nama orang lainnya ya, supaya nggak ada ketersinggungan dan sebagainya. Karena yang akan aku bold adalah pengalaman aku sendiri. Terus di belakang itu tuh aku sering konsul gitu sama temanku ini, kayak kayak gini gimana, benar nggak artinya, ini maksudnya gimana sih gitu, teorinya benar nggak, maksud yang aku artikan apakah benar sesuai dengan teori yang tertulis gitu. Dan singkat cerita, di semester 8 ini ketika ada pengumuman dikeluar gitu ya, jadwal untuk sidang akhir, namaku nggak ada gitu. Namaku ada, temanku juga ngeh kayak, Nat, lo ada ya di hari ini jam sekian gitu. Tapi ketika konsul terakhir dengan pembimbing B ini, beliau mengatakan bahwa kayaknya lo nggak bisa sidang deh, karena lo nggak megang teorinya. Itu aku agak shock. Karena apa? Karena posisinya itu aku konsultasi sudah di bab 4 sekitar 70-80%. Di situ aku merasa kayak, terus ngapain selama ini gue memperjuangkan judul ini dengan metode ini sama diri gue dan lo sebagai pembimbing gue gitu. Itu udah campur aduk, karena rasanya mau sedih karena kan teman-teman tahu gue udah dijadwalin gitu kan. Kenapa lo jadi kenapa lo jadi gagalin gitu aja gitu. Terus balik lagi, terus tapi di situ nggak pikir panjang, langsung gue kayak, oh gitu ya, ya udah deh gitu kan, oh ya udah deh gitu kan. Karena gue merasa kayak mungkin gue emang nggak belum siap gitu untuk sidang di
sidang di saat itu gitu, di semester 8 itu. Gue nurut. Akhirnya di otak gue kayak gue harus ganti judul atau ganti variabel mungkin yang memang beda dari judul sebelumnya. Terus dengan pembimbingan sama, which is ada sedikit trauma, kesel, amarah, iya nggak sih? Kayak itu normal gitu loh, itu normal gitu. Dengan yang kayak gitu tuh normal. Terus akhirnya singkat cerita, dengan alasan bahwa gue tidak memegang teorinya, tidak menguasai teorinya, dia meng-cancel gue untuk sidang akhir, gue tetap masih melanjutkan dan mau berusaha untuk semester selanjutnya gitu, untuk kerjaan skripsi, nggak nyerah gitu aja. Berarti gue masuk di semester 9 ya, masuk di semester 9. Ini udah extend nih gitu kuliahnya. Semester 9. Tapi di situ gue juga mikir gitu sebagai anak pertama, gue pengen maksudnya, gue kan udah lewat nih dari target semester 8. Tapi gue pengen biayain kuliah gue sendiri karena gue sudah lewat dari kewajiban gue hanya sampai semester 8 gitu. Kira gue berpikir juga bahwa gue harus kerja nih kayaknya di samping gue ngerjain skripsi karena matkul gue udah selesai. Semuanya udah selesai, tinggal skripsi tok. Dan IPK gue juga gak jelek-jelek amat gitu. Dan gak ada yang C, cuma satu matkul penting tuh yang C tuh cuma satu. Bukannya sombong, tapi biar kalian termotivasi gitu ya. Jadi jangan mau diremehin bahwa lu emang bego kali atau lu emang bodoh gitu, emang males. Enggak kayak gitu. Kebanyakan orang yang extend tuh enggak kayak gitu. Oke, masuk nih semester 9. Masih dengan pembimbing B ya. Masuk semester 9, otomatis gue harus ulang lagi dari awal. Bab 1, bab 2, bab 3 sidang proposal. Tapi waktu itu kalau nggak salah ada yang diganti variabelnya sehingga judulnya emang beda gitu, udah ganti. Oke, itu lancar segala macam lancar. Kemudian mau menuju ke selama di semester 9 itu tuh sudah apa ya? Gue sih merasanya sudah campur aduk gitu. Gue harus bertahan untuk skripsi gue, tapi di sisi lain gue juga harus bertahan menghadapi pembimbing B ini. Di samping itu juga dia mungkin merasa juga hal itu gitu loh dari diri gue, sehingga dia juga terdampak merasakan hal yang gak enak gitu, di antara kita hubungannya udah gak enak. Akhirnya si pembimbing B ini setelah dari konsul, gue lupa konsul keberapa di semester 9 ini, dia bilang bahwa dia udah nyerah sama gue gitu, karena dia merasa gue tuh keras kepala, terusnya tidak memegang keras kepala sih, lebih ke keras kepalanya, susah dibilangin segala macam lalala. Sementara gue sama dia itu udah lama, ini dosen ini membimbing gue udah lama gitu ibaratnya, dan harusnya dia tahu karakter gue, terlebih dia pembimbing gue gitu ya. Terus di situ gue ngerasa sedih banget sih, karena dia nyerah sama gue gitu. Harusnya bilang gue nggak, harusnya bilang yang harusnya ngekat sih menurut gue, harusnya gue ya, karena di sini kan gue yang bener-bener udah skripsinya tertunda, terus gue harus menghadapi dosen yang seperti itu. Tapi gue tidak banyak ngomong pada saat itu, gue cuman diem ya, netesin air mata gitu ya, sedih lah, nggak bisa dibohongin. Terus gue yang kayak cuman oh ya udah mbak gitu kan, gue nggak banyak ngomong, gue cuman keep sendiri, gue cuman cerita sama orang yang menurut gue bisa diceritain, nggak ke semua orang. Terus di situ gue merasa bener-bener kayak runtuh banget sih, maksudnya banyak banget numpuk ya, bisa bayangin mungkin orang yang relate dan pernah ngerasain tuh bisa ngerti ya maksud gue perasaan gue gimana. Pertama, gue anak pertama, udah extend nih, tanggung jawab gue udah kelewat gitu. Terus yang kedua, harus bener-bener fokus sama pembahasan skripsi gue yang baru gitu kan, yang mana ini waktu itu kualitatif juga, masih kualitatif metodenya. Terus yang ketiga, gue harus bertahan sama si dosen ini gitu. Terus gue merasa kayak aduh ampun banget deh gitu kan, sampai ada rasa trauma tuh, ada rasa kesel, rasa segala macam tuh ada, parah, ada banget, kayak mau nyerah, kayak udahlah nggak usah kuliah lagi gitu, udahlah gue mendingan bisnis aja, toh kalau bisnis kan nggak ditanya lu gelarnya apa gitu kan. Pokoknya udah nyerah banget, kayak udahlah nggak usah kuliah lagi, udahlah berhenti aja, gue kerja aja nyari duit segala macem, udah
udah mentok tuh. Akhirnya singkat cerita, gue masuk di semester 10. Gue udah ngerasa nggak tahan, gue memutuskan untuk tetap apa ya, karena satu dan lain hal akhirnya tetap mau coba lagi gitu. Dengan tadi pembimbing B ini udah nggak kuat dengan gue, akhirnya gue dipindah ke pembimbing C ya. Bayangin, ini udah pembimbing ketiga pembimbing C ya, dengan judulnya baru lagi, karena menurut pembimbing C dia lebih meng-guide gue, mengarahkan untuk lo tuh sukanya apa sih, lo mendingan nyari bahan skripsi tuh yang lo suka pertama, dan subjeknya itu yang mudah dicari. Aku kasih bocoran untuk kalian bahwa subjek yang gampang dicari itu antara mahasiswa atau enggak anak SMA. Itu karena grafik itu banyak banget di Indonesia gitu ya. Jangan nyari yang lain-lain, susah. Mahasiswa atau anak-anak SMA. Oke, dia lebih mengguide gue untuk kayak gitu sih. Nyari dulu, lu sukanya apa? Dan gue saranin, kata pembimbing itu, lu kuantitatif aja lah gitu, jangan kualitatif. Karena untuk S1 lebih cepet kalau lu kuantitatif. Tapi balik lagi ke kemampuan kalian guys. Kalau gue mungkin pada saat itu gue mampunya kuantitatif, dan disarankan oleh dosen C gue ini, pembimbing C gue ini, untuk kuantitatif. Akhirnya gue ambil dan gue turutin. Gue mikirin gue sukanya apa ya. Karena saat itu gue udah bekerja di kantor yang kedua, di perusahaan rumah sakit, hospitality. Dan gue melihat di situ atasan gue yang luar biasa banget, bahwa gue penasaran gitu, kok lu bisa sih gitu kerja sambil kuliah. Gue penasaran di situ gimana caranya dia bisa ngehandle semua ini, peran dia sebagai karyawan, peran dia sebagai mahasiswa, peran dia juga sebagai ibu. Tapi gue tidak memasukkan peran sebagai ibu, menurut gue agak kompleks kalau harus masukin peran juga sebagai ibu. Akhirnya gue berfokus untuk gue pengen subjek gue tuh yang kerja sambil kuliah gitu. Kerja sambil kuliah gitu, entah yang kuliah malam, entah kuliah yang memang online dan sebagainya. Pokoknya dia statusnya itu karyawan di sebuah perusahaan dan juga berkuliah aktif ya, nggak pasif, nggak lagi cuti gitu. Nah terus singkat cerita gue ngambil lah subjek yang seperti itu dengan metode kuantitatif berkat bimbingan pembimbing C ini. Dari pembimbing C ini, dengan segala macam keriwetan yang sudah gue lewati, dari trauma, kesel segala macam, itu berjalan tuh. Bab 1, bab 2, bab 3 berjalan walaupun tersendat-sendat. Karena kan kita nggak bisa ya, maksudnya pengennya buru-buru, tapi dalam sini tuh harus dibenahin. Dalam sini harus dibenahin gitu. Dari trauma gue, dari kesel gue, dari pokoknya semuanya gitu. Lo harus berdamai ibaratannya dengan diri lo sendiri. Akhirnya singkat cerita, di semester 10 itu puji Tuhannya dan alhamdulillahnya gue itu udah ada progres, yang mana gue tahu gue akan ngambil metode kuantitatif yang lebih mudah daripada kualitatif dengan kapasitas gue saat itu. Terus dengan juga subjek yang gue sukain, yaitu karyawan yang berkuliah sambil bekerja. Dan yang ketiga, puji Tuhannya dan alhamdulillahnya lagi adalah dapat dosen yang bisa membimbing gitu. Ketika gue tanya, dia bisa ngasih saran. Ketika gue jadi diskusi, dia bisa diskusi, bukan ngebalikin lagi gitu. Karena gue tipenya tidak bisa mendecide, harus perlu banyak masukan dulu baru bisa ngedecide yang benar-benar gue mau ini gitu. Singkat cerita, walaupun tersendat-sendat, gue merasa gue harus berdamai dengan diri gue sendiri gitu. Gue merasa kayak, gue kok jalannya nggak secepat biasanya, ibaratnya larinya nggak secepat biasanya gitu. Misalkan gue biasa lari bisa 100 kilo, kok ini dalam beberapa menit cuman segini gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk gue semester depan kayaknya harus cuti, karena nggak sehat buat diri gue, buat mental gue, buat otak gue, terus buat hubungan gue dengan orang lain tuh kayaknya nggak sehat gitu. Akhirnya singkat cerita, semester 11 gue cuti. Di situ gue masuk juga kantor yang ketiga. Kantor yang gue masukin kantor ketiga. Ini kantor yang menurut gue paling the best. Gue suka banget kerja di sana. Karena anak-anaknya semua anak-anak muda, karyawannya anak-anak muda dan open minded banget. Di situ gue juga dapat kekuatan bahwa pendidikan tuh penting gitu.
Di situ gue dapat kekuatan bahwa pendidikan itu penting, lu nggak bisa nyerah gitu aja, apalagi tinggal skripsi gitu, dan nilai lu nggak jelek gitu. Akhirnya gue di situ dapat teman-teman juga yang memang menguatkan gue untuk kayak ayo lanjutin, jangan nyerah atau ngulang lagi dari nol, karena sempat ada pikiran bahwa gue pindah aja deh kuliahnya gitu ke universitas lain, mulai lagi dari nol, karena gue udah enek banget dengan environment di sana gitu di universitas gue. Terus singkat cerita masuk kelas semester 12. Akhirnya dengan segala niatan gue, segala racun dari teman-teman gue yang positif ini, akhirnya gue memutuskan untuk melanjutkan kuliah gue gitu. Dengan diri gue yang sudah lumayan berdamai dan lumayan fresh lah ibaratnya, dari yang lelah banget otak gue, mental gue, hati gue. Akhirnya udah fresh, gue akhirnya kayak ngomong, oke, gue siap. Apapun yang terjadi gue siap. Kalau emang sampai, waktu itu batasnya itu sampai semester 14 kalau nggak salah deh. Semester 14 itu DO kalau nggak lulus juga. Gue udah kayak dalam hati, udahlah kalau emang nggak lulus juga emang gue nggak boleh lulus gitu. Saking desperate-nya. Akhirnya masuk semester 12. Di sana kalau nggak salah ada regulasi baru, ada aturan baru. Semua yang masuk itu dapat pembimbing yang baru, which is bukan pembimbing C gue yang tadi. Jadi gue dapat pembimbing D ya, pembimbing D nih yang baru. Oke, dengan akhirnya gue memutuskan untuk udah berpikir panjang, gue memutuskan untuk pembahasan gue adalah tentang tadi subjeknya adalah karyawan yang berkuliah sambil bekerja, tapi teorinya gue masih belum tahu nih. Akhirnya gue cari tahu, baca jurnal, baca artikel. Jangan malas guys, jangan malas please, jangan malas baca artikel, baca jurnal, baca teori. Diskusi sama temen yang kritis ya, yang kritis, bukan yang julid. Itu sangat membantu. Akhirnya gue dapat satu teori yaitu work study conflict. Jadi ibaratnya konflik ketika lu bekerja sama konflik ketika lu sekolah gitu, kuliah gitu ya. Udah dapat. Terus satu lagi gue masih bingung nih antara motivasi belajar atau apa. Akhirnya gue diskusi dengan pembimbing D ini. Oh my god, emang ini udah jalannya Tuhan sih kayaknya. Jadi pembimbing D ini bener-bener ngebuka jalan gue. Dia tuh lebih yang open minded, kemudian juga ramah, baik. Walaupun dia udah S3 gitu ya, udah S3. Saat itu masih S2. Udah S2, udah lulus dan lagi sedang saat itu sedang menjalankan S3. Dia itu tidak menganggap remeh dan tidak merendahkan dan tidak gila profesi, tidak gila jabatan, tidak gila hormat. Dia yang membantu bahwa kayak Nat, lo sebaiknya ngambil ini aja, karena di tahun-tahun ini tuh memang lagi booming nih ngebahas ini, yaitu hope, harapan. Akhirnya walaupun gue agak sedikit kayak aduh apa nih teori baru ya gitu kan, agak sedikit trauma gitu dengan pembimbing yang ada yang pernah gue lewatin. Akhirnya gue lebih ke yaudahlah, terima aja apapun yang terjadi gitu. Gue percaya sama pembimbing gue yang D, selalu percaya sih, cuman agak sedikit trauma aja karena yang pembimbing B tadi ya. Pembimbing D ini dia bener-bener ngebantu gue banget. Gue baca teorinya semua, dia kasih bukunya, dia nggak nyuruh gue yang kayak kamu cari sendiri gimana pun caranya. Memang dia nyuruh tapi nggak yang ibaratnya kalau lu nggak dapet ya udah terserah lo gitu. Nggak, dia yang kayak bener-bener nih Nat, kalau lu nggak ada bukunya gue pinjemin, lu fotokopi, lu belajar, lu baca, terus juga lu download artikel ini, lu baca segala macam. Dia lebih kayak ngebantu bener-bener nih sumber-sumbernya dari sini, lu usaha baca segala macam. Bener-bener ngebantu gue sih, bener-bener ngebantu yang kayak dosen gitu, pembimbing, bukan dosen penghukum atau dosen yang cuma marah-marah segala macem, penuntut segala macem, enggak. Dia benar-benar membimbing gue. Akhirnya singkat cerita di semester 12 itu gue sampai ke sidang proposal, dan itu ternyata bener-bener memang lagi booming ngebahas tentang itu gitu, tentang hope. Terus masuk ke sidang akhir juga, dan itu sempat dikerjain juga sih karena agak deg-degan lah ya, belum pernah sidang akhir, terus sidang akhir gitu. Kalau sidang proposal kan pernah lewat, ya udahlah gue tahu kayak gimana, tapi kalau sidang akhir kan belum pernah. Deg-degan, sempat dikerjain juga, dibilang gak lulus, gue udah kayak ya terserah Tuhan lah mau gimana gitu. Akhirnya
Singkat cerita, gue lulus, puji Tuhan banget. Di semester 12 gue lulus gitu. Dan puji Tuhannya lagi adalah bukan hanya lulus, tapi gue sudah punya pengalaman di 3 perusahaan gitu. 3 perusahaan yang buat gue perusahaannya lumayan benefit gitu. Bukan lumayan sih, emang udah punya nama besar. Itulah maksudnya, itu karunia Tuhan. Gue bisa lulus di semester 12 dengan orang pilihan Tuhan juga. Si pembimbing deh, menurut gue itu orang pilihan Tuhan banget sih. Dan gue kayak dipelancar sama pembimbing 2 gue juga. Jadi pembimbing D dan pembimbing yang tadi gue sebut itu pembimbing 1 sekaligus pembimbing 2. Pembimbing A itu pembimbing 1, pembimbing B itu sempat jadi pembimbing 2 gue dan pembimbing 1 gue. Terus pembimbing C itu pembimbing 1, pembimbing D ini pembimbing 1. Pembimbing 2 gue ada lagi, pembimbing E lah namanya ya. Itu juga memang support juga, sangat support di alih bahasa karena dia jago banget bahasanya. Pokoknya so far kayak gitu cerita gue. Pokoknya untuk teman-teman yang relate sama cerita ini, kalian gak sendirian dan kalian gak perlu ngerasa aduh kok hidup gue berat banget, aduh kok lalalala ini. Tenang guys, tenang. Mendingan kalian berdamai dulu dengan diri kalian. Kira kalian bisa merenung, kalian bisa memutuskan mau kayak gimana. Karena memang ada orang yang Tuhan izinkan menjadi seorang S1 atau sarjana, dan ada juga yang menjadi seorang pembisnis hebat gitu. Jadi jangan pernah ngebandingin diri kalian sama orang lain, tapi jadi diri kalian sendiri. Terus berdoa, terus usaha. Karena cuman itu yang bisa kita lakukan, nggak ada yang lain. So buat kalian di sana yang memang lagi berjuang untuk skripsi, semangat terus, jangan pernah nyerah, doa yang kenceng, karena akan ada teman-teman, dosen, dan lingkungan kalian yang terus mendukung kalian, dan Tuhan akan memperlancar kalau memang saatnya kalian harus lulus. Ingat, jangan pernah ngebandingin diri kalian sama orang lain, karena mereka ya mereka, kamu ya kamu. Kamu itu unik, kamu itu berharga. Oke? Semangat terus untuk skripsi, dan masih panjang perjalanan kalian. So, jangan mandang dunia sekecil atau sependek itu. Coba cari dan lihat titik pandang itu dari yang lebih tinggi lagi. Dari arah mana? Paradigma yang seperti apa? Jangan pernah nyerah pokoknya. Oke, itu aja sih sharing dari aku. Aku berdoa supaya kalian terus sukses, terus sehat, terus dalam naungan Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan itu turun atas kalian. Oke, senyum terus, semangat, karena masa depan kalian tuh penuh dengan harapan. Jangan pernah minder, jangan pernah nyerah. Usaha apapun, kalau kalian lakuin dengan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, terus doa, dan kalau emang itu jalan kalian, pasti kalian sukses. Semangat, terus coba apapun di depan kalian selama masih muda. Oke, God bless.